Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran tema 9, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya dalam muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Kita awali belajar hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang berisi imajinasi pengarang. Contohnya yang pertama adalah novel, karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Yang kedua, cerpen, sebuah prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Dan yang ketiga adalah roman, sebuah prosa yang berisikan pengalaman hidup dari para tokoh sejak lahir sampai dewasa, bahkan sampai pada saat meninggal dunia. Silakan anak-anak membaca bacaan Langit di Wairebo di buku tema 9 halaman 80 sampai 82 berikut ini. Setelah menyimak bacaan, mari kita isi diagram berikut ini. Judul cerita adalah Langit di Wairebo. Siapa tokohnya? Kita, ayah, dan ibu. Di mana peristiwanya? Kampung Wairebo. Kapan? Malam hari. Apa yang terjadi dan mengapa? Kita baru pertama kali melihat bintang yang banyak di langit. Ketika di rumah, kita tidak pernah melihat bintang yang banyak seperti di Wairebo. Dan bagaimana pula penyelesaiannya dari cerita ini? Ayah kita menjelaskan mengapa banyak bintang di Wairebo. Alasannya yang pertama, Wairebo ada di ketinggian. Yang kedua, Wairebo tidak terlalu banyak cahaya atau polusi cahaya. Tahukah kalian bahwa jalan cerita atau isi cerita atau alur cerita disebut dengan plot? Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Keterkaitan ini akan membentuk suatu kesatuan cerita yang utuh. Biasanya, alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi pengenalan tokoh dan masalah. Bagian tengah berisi tentang masalah dan konflik, dan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Agar terampil dalam menganalisis teks fiksi, mari kita simak bacaan Teropong Binokuler dan Bintang Jatuh karya Diana Caritas berikut ini. Setelah membaca, kita bisa menyimpulkan bahwa Dimas mendapat kejutan dari pamannya berupa teropong binokular. Karena pamannya tahu kalau Dimas ingin meneropong bintang dan bintang jatuh. Dia berjanji akan memanfaatkan teropongnya dengan baik dan akan selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Mari kita lihat alur cerita dari bacaan tersebut. Judul cerita adalah Teropong Binokular dan Bintang Jatuh. Siapa tokohnya? Om Dodi, Dimas, dan Ibu Dimas. Di mana peristiwanya? Rumah Dimas di ruang tamu. Kapan? Hari ini.
Apa yang terjadi dan mengapa Dimas sangat ingin melihat bintang jatuh? Karena kata orang, jika melihat bintang jatuh, maka akan terwujud keinginannya. Dan bagaimana penyelesaiannya? Om Dodi menjelaskan bahwa itu hanya mitos. Lebih baik Dimas belajar dan sekolah dengan baik. Selanjutnya mari kita simak bacaan berkunjung di Observatorium Bosca karya Diana Caritas berikut ini. Setelah membaca, kita mencoba menjelaskan isi bagian awal, tengah, dan akhir dari cerita tersebut. Judul cerita adalah Berkunjung ke Observatorium Bosca, pengarangnya Diana Caritas. Bagian awal, bahwa cuaca cerah di Observatorium Bosca saat rombongan sekolah Rima tiba di lokasi. Biasanya langit mendung dan gerimis di bulan Oktober. Kemudian di bagian tengah, kita mendapatkan penjelasan bahwa tiba-tiba rombongan Rima mendengar suara tangisan. Setelah dicari ternyata suara tangisan itu berasal dari Agatha, teman Rima satu sekolah beda kelas. Ternyata Agatha tertinggal dari rombongan. Dan di bagian akhir cerita adalah Rima dan Kak Yani membantu Agatha yang terpisah dari rombongannya. Rima mengajak Agatha ke bagian belakang dan memberi minum kepada Agatha. Rima bersyukur temannya sudah ditemukan. Setelah kita bisa memilah-milah bagian awal, tengah, dan akhir dari sebuah cerita, tentunya kita bisa menjadikan cerita-cerita tersebut menjadi sebuah gambar berseri. Kemudian perhatikan dan baca Cita-Cita Anak Belitong oleh Yudi Suharsa berikut ini. Bagian pertama, Andi liburan bersama ayah ke Pulau Belitung, maka pesan bagian pertama ini, gunakan waktu liburan untuk hal-hal yang bermanfaat. Bagian kedua, Andi bertemu dan mengobrol dengan anak-anak asli Belitung. Pesan yang disampaikan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Dan isi bagian ketiga, ternyata Syahdan anak yang pintar karena suka membaca di perpustakaan. Pesan yang diambil adalah kita harus banyak membaca dan belajar agar tahu banyak hal sehingga mampu menggapai cita-citamu. Demikian pelajaran hari ini, tentunya agar bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita akhir baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.